Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam acara Night Call bersama dengan saya Pendeta Aldo Alfa Tumilaar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Eklesia Dumai. Sebelum kita beristirahat, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali Tuhan pada malam hari ini, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukakanlah hati dan pikiran kami ini, ya Allah, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti. Kami juga mendapatkan damai sejahtera dan dimampukan untuk memperlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 20. Ayat 14 sampai ayat yang ke-18 yang begini bunyi firman Tuhan. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah umat yang membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengawali perenungan firman Tuhan kita saat ini dengan sebuah cerita sederhana. Cerita tentang seekor singa yang liar dan buas, di mana setiap kali ia bertemu dengan makhluk hidup, terutama manusia, maka pasti akan diterkamnya dan dilahapnya habis. Suatu saat ketika ia tahu bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang baik, maka berkatalah ia kepada teman-teman singanya bahwa dia tidak akan lagi mengganggu orang-orang Kristen lagi dan akan membiarkan mereka hidup. Katanya, tidak lagi akan aku santap manusia Kristen. Namun setelah lewat beberapa hari, seorang Kristen lewat di tempat itu, dan ternyata singa liar itu sekali lagi melahap orang tersebut. Seluruh tubuhnya dimakan habis, kecuali bibirnya. Lalu singa itu ditanya oleh teman-temannya, bahwa bukankah engkau tidak mau lagi memakan orang Kristen? Kenapa hari ini engkau melakukannya? Lalu singa itu menjawab, aku memang berjanji untuk tidak memakan lagi orang Kristen lagi. Namun sebelum orang ini kuterkam, aku menciumnya dahulu, dan ternyata sama sekali tidak ada aroma Kristen di tubuhnya, kecuali bibirnya saja. Karena itu bibirnya sajalah yang tidak aku makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui cerita yang sederhana ini, seringkali yang namanya perkataan, ucapan yang keluar dari bibir ini, itu sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata yang baik, tapi ternyata perbuatan kita lain dari apa yang kita ucapkan. Seperti ada istilah, lain di mulut, lain di hati. Lain yang diucapkan, lain yang diperbuat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi bibir atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita. Dari ucapan kita bisa hidup baik. Tapi juga dari ucapan kita, hidup kita pun bisa menjadi buruk. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan kita saat ini, kitab Amsal mengingatkan dan mengatakan kepada kita, khususnya di ayat 6, sekalipun banyak emas dan permata, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Banyak juga orang yang memakai bibirnya untuk menipu. Seperti apa yang dikatakan di ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Nah, dari pernyataan ini Bapak Saudara, di ayat 16 sangat ditekankan bahwa apa yang diucapkan dengan pengetahuan itu justru sangat berharga, lebih berharga daripada emas dan permata. Namun ketika kita mengucapkan bibir kita ini, mengucapkan kata-kata kita ini dengan bibir ini, dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan tipuan, maka diibaratkan mulut itu penuh dengan kerikil. Bapak Saudara dapat membayangkan bagaimana mulut yang penuh dengan kerikil, ditelan tidak bisa, dibuang pun juga tidak bisa. Sangat tersiksa, bukan? Nah, tentu saja kita tidak mau tersiksa. Oleh sebab itu kita diminta seperti di ayat yang 18. Segala apa yang kita ucapkan harus kita rencanakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik, memakai cara atau siasat yang baik. Artinya ketika kita berbicara, pertimbangkanlah apakah itu baik atau tidak. Apakah itu untung atau rugi. Apakah yang kita ucapkan itu dapat menyakiti orang lain atau dapat membawa berkat. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berkata-kata dengan pertimbangan, tentu saja pertimbangan yang baik, maka buahnya pun akan kelihatan melalui perbuatan kita yang membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi sampai malam hari ini. Dan kami boleh bersyukur sebelum kami beristirahat, kami boleh disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk mempunyai bibir yang baik dalam berkata-kata, sehingga buahnya dapat kami perlihatkan dalam perbuatan-perbuatan kami yang membawa damai sejahtera untuk orang lain. Mampukanlah kami Tuhan, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Saat itu Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami semua saat ini, umat-Mu. Tuhan senantiasa memberkati dalam segala kehidupan dan penghidupan kami. Begitu juga di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap melindungi kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Sehingga melalui kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, kami dapat berkata-kata dan berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami, jemaat-Mu, di dalam kami melayani, dalam kami mengasihi. Berkati secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, seluruh fungsionaris Majelis Sinode, seluruh pelayan firman dan sakramen, dan seluruh jemaat-Mu, di mana saja mereka berada. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan juga melindungi, Tuhan juga menyertai kami. Sehingga keesokan hari
kami boleh bangun dengan tubuh yang baik, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.